Hi founders, welcome to Archive 2021, annual event dari teman startup dengan tema Brands Beyond Crisis yang akan mengulas trending startups dan juga brands around 2021. Melalui event ini, kita mau mengapresiasi karya dan juga pencapaian brand Indonesia di tahun ini. Event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 14 Desember yang akan diunggah di seluruh media sosial kita melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan pastinya Noise, rumah konten audio Indonesia yang juga merupakan eksklusif audio platform untuk seluruh konten full version dari podcast Archive 2021. Selain itu, event ini juga didukung oleh Heavenly Blush, King Snack Pack, dan beberapa media partner seperti Text from Brand, yang on top, Apiari, The Finery Report, EXP JKT, Katika, Global Millennial Group, dan juga Line Indonesia. Welcome to Archive 2021. Hi founders, welcome to Archive 2021. Seperti pada episode sebelum-sebelumnya, kita udah ketemu para founder dan juga CEO yang mewakili brandnya masing-masing. Dan kali ini kita lagi main kecipit nih di Dua Coffee. Dan hari ini kita juga udah diizinkan untuk bermain di tengah kesibukannya nih sama Kak Rinaldi Nur Pratama sebagai co-founder dari Dua Coffee. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Thank you banget udah mampir kesini nih akhirnya nih. Oke, Kak, ini gue boleh manggil apa nih? Aldi aja. Kak Aldi aja ya. Oke. Kak, boleh gak sebelumnya lo perkenalkan diri dulu? Oke. Halo, gue Rinaldi Nur Pratama. Gue co-founder dari Dua Coffee. Dua Coffee berdiri dari tahun 2016. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya 7 gerai coffee shop di Indonesia dan 1 di Washington DC. Oke. Nah, kalau kita ngomong awalnya mungkin sedikit cerita. Kak, lo emang udah passionate di coffee kah atau enggak atau sebenarnya gimana sih? Jadi sebenarnya tuh awalnya itu kalau boleh cerita tuh di 2015 itu kan lagi heboh banget, lagi banyak festival festival kan di setiap mall setiap minggu tuh ada tuh. Nah pada saat itu juga ojek online kan belum terlalu wah tuh pada saat itu. Jadi kita berpikir wah setelah banyak festival kayak gini tuh mereka kemana ya setelah itu. Jadi waktu itu gue sama partner ngobrol gimana ya kalau kita bikin curated cafe waktu itu. Terus kita ngobrol sama salah satu foundernya Anomali pada saat itu, mentor kita Mas Agam. Di situ beliau ngasih tahu, wah jangan sih kalau misalkan bisnis plan lo kayak begini, lebih baik lo harus punya satu produk yang lo ini tuh lo banget. Terus wah apa ya mas ya kira-kira ya? Akhirnya dia beliau ini menyarankan untuk masuk ke kopi karena pada saat itu beliau bilang industri kopi ini masih butuh entrepreneur muda untuk ngegedein lagi kuehnya. Gitu, akhirnya wah tapi kita nggak ada yang ngerti kopi sama sekali. Nggak apa-apa, tenang, industri kopi itu beda dari industri lain karena mereka saling support, bantu, tolong menolong dan ngasih informasi tanpa ada sekat gitu. Jadi memang setelah itu kita terjun dan itu terbukti adanya kayak begitu ternyata gitu loh. Jadi kita merasa sampai sekarang juga kalau ada orang yang bertanya apa, kita akan selalu ngebuka dengan open arms gitu karena kita merasa harus melanjutkan informasi yang kita dapat dari dulu ke teman-teman. Nah Kak, di Archive ini kita tuh sebenarnya kita rewind lah 1 tahun ke belakang nih brand-brand dan juga startup di Indonesia yang memang caught people attention di tahun ini. Dan specifically Dua Coffee tahun ini itu masuk ke dalam Instagramnya Second Gentleman di US. Itu waktu itu rame ya, rame banget gitu. Tentunya Dua Coffee ini kan membuka cabangnya di Washington DC. Apa sih yang melandasi pemikiran tersebut? Karena ada opportunity-nya kah? Atau gimana sih sebenarnya? Betul, tentunya pertama itu karena semua ya ada opportunity-nya gitu loh. Jadi kita berusaha untuk take that opportunity gitu loh. Dan kita ngerasa partner kita di sana juga, Teh Vivit Kang Irfan, itu eager banget untuk ayo kita bisa kok, kita bisa. Dan setelah itu pada saat itu kita juga berangkat ke sana melihat semua kemungkinan untuk buka coffee shop di sana. Bahkan kita juga ikut satu kelas gitu, how to open your first coffee shop in the US. Dan itu eye opener banget gitu loh. Eye opener banget. Partner kita di sana juga Teh Vivit Kang Irfan juga benar-benar mendedikasikan sekarang tuh semua hidupnya tuh untuk brand ini, untuk coffee shop ini gitu loh. Jadi setelah itu tuh kita juga merasa kok kopi Indonesia nggak ada corongnya nih gitu. Jadi kita juga ngerasa mungkin kita bisa menjadi, bukan pengen gaya-gayaan awalnya, cuman harapan kita itu adalah supaya kalau kita bisa, anak-anak Cipete ini bisa, masa anak yang lain nggak bisa? Kita tanpa backingan apa-apa loh.
kita bukan anak siapa, kita bukan apa, kita benar-benar akam sih. Iya. Tapi kita bisa gitu loh. Jadi sebenarnya spirit itu yang mau dibangun buat teman-teman khususnya startup ataupun UMKM di sini gitu loh. Jadi harapannya itu. Kalau kita bisa, pasti semua bisa kok. Oke. Ini suatu pembuktian lah ya. Pembuktian dan juga ajakan buat ajakan, yang lain. Betul. Ajakan, lebih ya? ke ajakan sih. Gitu. Oke. Tapi itu di tahun berapa sih Kak pertama kali? Kita tuh start ngobrol-ngobrol, nggak gini. Startnya itu sebenarnya Februari 2018. Di saat kita dapat kesempatan dari Wonderful Indonesia untuk ngebrew kopi Indonesia di booth Wonderful Indonesia. Acaranya itu New York Times Travel Show. Nah di situ kan ya pokoknya negara-negara yang mau menjual brand berkumpul di sana, dan kebetulan salah satunya adalah kopi yang dibawa oleh Wonderful Indonesia untuk diperkenalkan. Pada saat itu kita bawa 2 jenis espresso, satu itu Ciwangi dari Jawa Barat, satu lagi Bali karena ya bagaimanapun Bali paling mudah untuk menjelaskannya kan. Nah di situ tuh antriannya tuh nguler banget. Pertama kita berpikir bahwa wah ini nguler apa karena gratis apa emang enak gitu kan. Startnya itu. Tapi setelah kita engage sama pengunjung, ternyata pengunjung bilang, wah kopi Indonesia kayak gini kok kita nggak pernah ngerasain ya. Lu jual kopinya di mana? Kita bisa beli atau nggak? Oh nggak bisa gitu, cuma pameran doang di sini, cuma 4 hari aja. Nah dari situ kita memutuskan untuk extend, lalu kita diundang sama ya yang sekarang jadi partner kita Kang Irfan untuk pergi ke Washington DC. Kebetulan Kang Irfan juga dia ini coffee enthusiast lah. Jadi di saat kita pergi ke DC itu kita diajak muter, oh ternyata scene-nya seperti ini ya. Ternyata ada nih celah kita untuk masuk gitu loh ke sana. Ya sudah semenjak saat itu kayak mindsetnya langsung klik, makin semangat gitu ya. Semangat, wah bisa nih. Ya udah gitu sih startnya gitu. Tapi kalau kita ngomong berarti kan pasti masih banyak nih kompetitor yang ada di sana. Betul. Apa sih yang lu tawarin dari Dua Coffee di sana? Perbedaan lu dengan yang lain? Mungkin gini ya, kita tuh sangat pede banget dengan hospitality yang kita punya dari dunia timur. Terus kita merasa apa yang bisa kita tawarkan dari sisi hospitality tentunya semoga bisa melebihi dari teman-teman yang ada di barat gitu loh. Jadi dan itu memang terbukti kalau misalkan teman-teman startup bisa baca di Yelp. Kalau di sana Yelp kan mungkin kita nih ada Zomato ya, sorry. Nah di sana tuh ada Yelp, itu semua ngomongin tentang how good our hospitality is. Baru kedua adalah our product gitu. Jadi dua ini apa ya, berkahnya itu adalah kita dapat teman-teman yang ngebantu di sana semua yang punya share the same passion about coffee, about hospitality like we do. Jadi kalau ditanya paling rezeki paling enak tuh ya itu sih, kita dapat tim yang bisa punya ya semuanya bisa sama gitu loh. Kayak how we value this brand, how we value this coffee. Gitu sih. Kak, sekarang spesifik nih ngomongin tentang yang tadi kita omongin di awal. Di awal tahun Dua Coffee sempat diomongin dan viral karena didatangi oleh second gentleman. Itu boleh cerita nggak? Emang dia sering tiap hari atau? Iya, jadi gini sih sebenarnya, karena kan posisi kita di DC itu tuh benar-benar hanya 2 blok dari White House. 2 blok itu tuh kalau lo, jadi nih dari Dua Coffee ini sampai ke Antasari doang. Jadi cuma sedekat itu gitu loh. Nah, memang tempat kita tuh dekat sama US Chamber of Commerce Jadi memang orang kantor tuh sering ke situ. Dan word of mouth gitu loh. Nah, kenapa menurut ini juga kita kan ngobrol ya sama Teh Vivit, Kang Irfan pas di sana. Kenapa ya kok kita bisa didatengin? Kenapa? Pertama, di saat pandemi, partner kita di sana Kang Irfan, Teh Vivit tuh betul-betul memaksa, pokoknya harus buka, mau buka cuma 2 jam, mau 3 jam, harus buka. Jadi mereka benar-benar setiap hari tuh ngebuka, walaupun waktu pandemi lagi hot-hotnya itu yang datang cuma 1 orang, 2 orang, tapi mereka tetap buka. Supaya apa? Kita juga as a brand, supaya orang ngelihat oh mereka tuh struggling ya, mereka tetap buka, mereka tetap berusaha, sehingga kita di samping kita mempersiapkan produk yang enak, hospitality yang bagus, tapi juga mereka ngelihat bahwa as a brand lo tuh striving untuk tetap eksis gitu loh. Jadi pada akhirnya ya kita mendapatkan appreciation dari warga-warga sekitar situ bahwa oh iya ya ternyata mereka segitu berusahanya, dan ya itu mereka akhirnya pada datang. Dan memang timnya si Second Gentleman ini tuh memang suka ngopi di situ, secret service-nya gitu loh. Jadi ya alhamdulillah ya itu rezeki aja tiba-tiba wow gitu. Kaget dong. Iya. Kaget banget sih tiba-tiba gitu kayak pagi-pagi
apaan sih nih? Waduh. Bukan pagi-pagi, malah itu tuh jam 2 subuh. Jam 2 subuh ya? Jam 2 subuh. Itu pas banget, gua aja bacanya itu pas banget. Gua kebangun emang malam. Lu lagi bangun. Mau kamar mandi, cek handphone kan. Wih, apa nih Udah rame di grup Udah ya? rame, akhirnya nggak tidur akhirnya gua malah. Dan itu langsung di akun officialnya ya, Iya, di-upload benar. juga. Betul. Sampai ada lagi masuk ke dalam Benar, sampai dibawa ke dalam sampai dibawa ke White White House. House, benar. Oke, ini bukti lah ya. Maksudnya tadi kita ngomong bukti ya, memang kita juga bisa begitu Betul. untuk sampai ke sana Betul, gitu. betul. Oke. Betul. Dan hospitality atau tadi juga striving yang lo lakukan dan tim Iya. yang ada di sana memang menunjukkan ya mungkin jadi kayak warlock nih, wah dihargai warlock gitu. Betul. Oke, itu yang memang janji yang apa ya? Mungkin kita bilangnya ya janji kita tetap melayani lo lah gitu. Iya, betul. Oke. Betul. Oke, Gitu. ini pertanyaan terakhir nih Sip. buat Kak Aldi nih. Sip. What's next sih for Dua Coffee di 2022? What's next? Tentunya kita Mau dengerin full versionnya? Dengerin di Noise. Yuk dengerin sekarang.